Lemah. Otnel menatap mereka semua dengan tatapan tak bisa diartikan. Terkadang dia memijit pelipisnya sendiri. Sejak tadi dia hanya menatap mereka sambil sesekali menghela napas berat. Melihat wajah kusut si badut dadakan otomatis membuat Joy dan yang lainnya malah jadi panik dan ketakutan dengan hasil pemeriksaan yang akan mereka dengarkan. "Kaniel, hasilnya gimana?" tanya Diandra mulai panik. Ini buruk," ucap Otnel seraya memijit pelipisnya. Dia menatap mereka dengan tatapan sendu. "Apa yang terjadi? Apa benar aku mandul? Seperti yang dikatakan ikan teri itu?" tanya Joy dengan mata berkaca-kaca sambil menatap Otnel. "Kaniel, ngomong yang jelas," tambah Ara yang malah greget melihat Otnel yang kelamaan bicara. Edward sendiri menatap dedinya dengan tatapan curiga. Dia menyelangkan kedua tangan di depan dada sambil menatap dedinya. Dia malah mangut-mangut. "Kasih tahu sama nenek Luna tahu rasa Dedi," celutuk bocah itu yang langsung membuat mereka semua menatap Edward. Tiba-tiba, buk, plak, peletak, David dan Joel memukul kepala dan badan Otnel dengan wajah kesal. "Bicara yang jelas, Pao. Kau pikir kami tidak mendengar pembicaraan kalian? Malah sempat-sempatnya acting," ketus David yang mengapit kepala Otnel di bawah ketiak, sedangkan Joel sempat-sempatnya mencabut bulu kaki Otnel membuat pria itu meringis kesakitan. Sebenarnya sejak mereka duduk di ruang santai, kedua pria tampan itu sudah pulang dan memperhatikan semuanya. Feeling mereka mengatakan kalau Otnel pasti akan bermain-main, dan ternyata mereka benar. Lepas, ampun, nyerah dan nyerah. Uhuk. Otnel memukul lengan David pertanda kalau dia menyerah. David melepas capitannya. "Dasar si kunyuk ini, katakan hasilnya dengan jelas, tak usah acting," ketus David sambil menghampiri istrinya. Acting? Jadi dokter badut itu hanya acting dari tadi, Yang?" tanya Diandra dengan wajah heran. Baru kali ini dia merasa bodoh. Kami terlalu kenal dengannya sampai kami tahu dia acting atau tidak." Beraninya kau seperti itu, dasar," ketus David. "Sudahlah, sekarang katakan yang sebenarnya, Niel," ucap Joel sambil menatap Otnel dengan serius. Baiklah. Kalian sepertinya benar-benar penasaran. Otnel malah tertawa sambil menatap mereka. Anak ini benar-benar keturunan Luna, gesreknya sama, dodolnya sama dan sama-sama mirip Aiden. Cak, batin Mika sambil geleng-geleng kepala menatap Otnel. Otnel pun menatap mereka semua sambil tersenyum secerah mentari, bahkan mengalahkan cerah mentari di siang hari ini. "Gak usah senyum-senyum, jelek, gak laku, ngomong aja cepat," ketus David. Sepertinya David ketularan bawel dari istrinya. "Cak, aku punya kabar bahagia untuk kita semua, dan syukurlah tidak ada kabar buruk ya." Otnel mulai membuka pembicaraan, setidaknya dia mulai bisa serius saat ini. "Joy," pria itu menatap Joy dengan senyuman cerah. "Selamat ya, kamu sedang mengandung dan usia kandungan kamu menjalani 3 minggu. Masih sangat kecil dan begitu rentan, kamu harus jaga baik-baik," ucap Otnel. Begitu dia mengucapkan hal itu, mereka semua terkejut mendengar kabar bahagia itu. Bahkan Joy sampai tak bisa berkata apa-apa. Jujur saja dari lubuk hatinya yang paling dalam dia benar-benar takut jika dirinya mandul, tetapi Tuhan tidak menambah kesakitan bagi hidupnya. Dia berikan kebahagiaan. "Aku hamil, Kak. Aku akan jadi seorang mama." Joy menatap Diandra dengan mata berkaca-kaca. Dia menangis bahagia mendengar kabar ini. Diandra segera memeluk Joy. Wanita itu menangis bahagia. Benar-benar sebuah kejutan yang luar biasa bagi keluarga kecil mereka. Tapi Otnel menatap mereka dengan serius. Kali ini dia tidak tampak bercanda. Dia benar-benar memasang wajah serius, langsung membuat mereka semua menatap ke arah pria itu. "Apa ada masalah?" tanya Joy pelan sambil mengusap air matanya. "Apa kau diberi obat oleh wanita sialan itu?" tanya Otnel. "Obat?" tanya Joy. "Aku hanya diberi suplemen makanan, itu pun baru kumakan 3 kali. Kenapa?" tanya Joy. "Perkembangan janinmu sedikit terhambat," ucap Otnel yang membuat mereka semua terkejut. Hal ini menandakan bahwa kondisi Joy tidak benar-benar baik-baik saja. Joy spontan memegang perutnya. "Jelaskan semua, Kak," ucap Joy lirih. "Bisa ambilkan obat yang kamu konsumsi?" tanya Otnel. "Baik, sebentar," ucap Joy sambil berdiri. "Biar ku bantu," ucap Ara yang langsung menopang Joy menuju kamarnya. Joy dan Ara mengambil obat yang dikatakan oleh Otnel. Sementara di ruang santai, Otnel tampak diam. Jika pria aneh itu tiba-tiba diam, ini pertanda bahwa hal ini benar-benar serius.
dan harus segera diselesaikan. Lalu bagaimana dengan ibunya? Tidak ada masalah kan pada Joy? Tanya David. Otnell menggelengkan kepalanya. Tidak ada masalah, Joy cukup baik, hanya saja janinnya sedikit mengkhawatirkan. Aku takut janin itu tidak bertahan, ucap Otnell. Kenapa begitu? Tanya Joel. Janinnya lemah, apalagi ini kehamilan pertama, Joy, dan sangat rentan. Rahim Joy juga tidak sekuat rahim Diandra. Dia bisa saja tiba-tiba melemah, jelas Otnell. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Joy lagi. Kita lihat perkembangannya dulu, kita harus membantu Joy memulihkan dirinya. Kita awasi perkembangan kesehatannya, dan jangan buat dia stres dan panik, itu akan mempengaruhi kandungannya, jelas Otnell. Untuk sementara dia akan minum obat penguat rahim dan vitamin. Kau akan mengatur obatnya, ucapnya lagi. Jangan sampai Joy kehilangan bayinya. Bukan cuma Joy yang akan terpukul, tapi Pasco akan menyalahkan dirinya. Jika sampai hal itu terjadi, dia mungkin bisa gila jika melihat Joy menderita, tambah David. Tak beberapa lama, Joy dan Ara turun dari lantai 2 sambil membawa obat yang dikatakan oleh Joy tadi. Mereka duduk dan memberikan obat itu pada Otnell. Ini yang diberikannya padaku. Otnell menerima obat itu dan membuka isinya. Sebuah kapsul berwarna hijau dengan serbuk di dalamnya. Pria itu mengernyit keningnya saat melihat obat yang tak sesuai dengan isinya. Loh, kok warnanya hijau? Ucap Diandra. David menatap obat itu, botol yang sama dengan milik istrinya. Obat yang dikeluarkan dari Jerman dan salah satu suplemen terbaik untuk ibu hamil dan wanita yang sedang dalam program hamil. Kau benar, warnanya itu harusnya sebuah kapsul transparan dengan butiran-butiran obat di dalamnya, bukan hijau. Kan kau yang berikan pada Diandra, Niel? Ucap David yang tentu mengenali obat istrinya. Kalian benar, untuk sementara aku akan memeriksa kandungan obat ini supaya kita tahu cara mengatasinya, karena Joy sudah memakan 3 butir, ucap Otnell. Mendengar hal itu membuat Joy khawatir dengan kandungannya. Diandra membaca kekhawatiran Joy. Dengan lembut dia mengusap punggung tangan kakak iparnya itu. Tak perlu khawatir, aku yakin calon baby di rahimmu adalah anak yang kuat seperti ibunya. Kita semua akan merawatnya bersama-sama, ucap Diandra. Terima kasih, balas Joy dengan mata berkaca-kaca. Mulai saat ini, Joy, kau makanlah obat ini teratur 2 kali sehari. Kita lihat perkembangan janinmu sebulan ke depan. Kuharap dia akan semakin kuat, dan ingat, meski dia cuma janin kecil, bahkan hanya segumpal darah, kau harus sering berkomunikasi dengan dia. Beritahukan ini juga pada Pasco, aku yakin bayi kalian akan selamat, jelas Otnell. Terima kasih kak, jawab Joy sambil tersenyum dan mengusap perutnya. Tiba-tiba ponsel David berbunyi. Halo, jawab David. Ya, kalian bilang akan menjemputku sudah 2 jam, tapi tak ada seorang pun yang datang ke sini. Kalian kemana saja? Pergi ke seseorang di sana. David terbelalak, dia menjauhkan ponsel dari telinganya. Mampus, Niel, Joe, kita melupakan Pasco. Dia sudah tiba 2 jam yang lalu, ucap David terbelalak. Mampus, serigala mengamuk, seru Joel dan Otnell sambil menepuk kepala mereka masing-masing.